You always knew I would turn my gaze away from you. You formed my heart anyway. You always knew I would try to run away from you. You died for me anyway. I will never understand this type of love, how you give it all away. But now that I know you, I know your heart has always been towards me. Not for a moment did you ever think to turn away from me. I wanna walk beside you. I trust you to guide me through these days of you. Now that I know you, now that I know you, even now I seem to make the same mistakes. I get lost in all my thoughts. On these days I ask, are you tired of me yet? Your answer always stays the same. I will never understand this type of love, how you give it all away. I will never understand this type of love. I'll receive it anyway. Now that I know you, I know your heart has always been towards me. Not for a moment did you ever think to turn away from me. I wanna walk beside you. I trust you to guide me through these days of you. Now that I know you, now that I know you. I'll stop running cause there's nowhere to hide. All the time I wasted trying to push you out of my life. You were waiting, you were waiting. I'll stop running cause there's nowhere to hide. All the time I wasted trying to push you out of my life. You were waiting, you were waiting. I'll stop running cause there's nowhere to hide. All the time I wasted trying to push you out of my life. You were waiting. I'll stop running cause there's nowhere to hide. And all the time I wasted trying to push you out of my life. You were waiting, you were waiting. And now that I know you, I know your heart has always been towards me. Not for a moment did you ever think to turn away from me. I wanna
me. Oh yeah. I'll wait, I'll wait, I'll wait. These mountains that I face, you level for my sake. When I wake in the morning, trouble abound, but you stick around when it's pouring. Wait and see. My faith ain't make believe. Put my faith in God the Son, 'cause you never fail no one, no one. But when they think it's crazy, oh yeah, I know God eternal won't forsake me. Oh yeah, I'll wait, I'll wait, I'll wait. These mountains that I face, you level for my sake. Yeah, ready, I spit real. Life isn't a red carpet. Thorn, thistle, and storms. My pen really a sword. Don't sweat it, just hold on. The pain's really a blessing, my portion. It's hard to see God through the distortion. Wordsmith, I weave intertwine God in the verses. I cling to Christ when things really uncertain. When life throw you lemons, your hallelujah's a weapon. Now you told Lucifer, Satan, that he should eat them for breakfast. But when they think it's crazy, oh yeah, I know God eternal won't forsake me. Oh yeah, I'll wait, I'll wait, I'll wait. These mountains that I face, you level for my sake. Look a little closer, you might find. Look a little deeper, you might uncover my shadow side and my wicked ways, my selfish heart, all my sinful days. You might not like what you're about to see. I need you to hear my heart. I need you to hear my heart. I might look good from the outside, but I'm broken on the inside. I need you to hear my heart. Clean me in the day and in the night time. Come such a little more, such a little harder. My shadow side and my wicked ways, my selfish heart on my sinful days. Oh, you might not like what you're about to see. Oh Lord, I need you to hear my heart. I need you to hear my heart. 'Cause I might look good from the outside, but I'm broken on the inside. I need you to hear my heart. Oh, come test it 1, 2, 3 times again. I trust that all your ways are the best. Come lay me down and drink your cup and resurrect me like your son. I'm gonna love again, 'cause you're faithful to heal my heart. You're faithful to heal my heart. I might look good from the outside, but I'm broken on the inside. You're faithful to heal my heart.
true, by His mercy and grace, all glory and praise, bless His holy name. You can do too, if you trust in His word and watch the earth move for you. Walking with Him changes everything. Live for Him, He'll change the way that you think. So run into His arms, they are wide open. He's got me singing. Oh, 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 so my soul sings for you. Oh, 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 so my soul sings for you. Follow Jesus, follow His ways. Can't take the glory, He's done it all. Don't know how I made it through. Something that should kill me made me strong. I call a blessing, He protects me. His hand of favor sits upon me, I'm His throne. Jesus my Savior, God the Father, I'm His own. Walking in freedom, walking in faith, I've been set free, proclaiming His name. Walking with Him changes everything. Live for Him, He'll change the way that you think. So run into His arms, they are wide open. He's got me singing. Oh, 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 so my soul sings for you. Oh, 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 so my soul sings for you. So my soul sings for you. Oh, oh, so my soul sings for you. Oh, oh, so my soul sings for you. I can't believe His name is above every other name. So give Him the glory. Oh, give Him. I've been relieved by the one who is. His name is above every other name. So give Him the glory. I've been redeemed by the one who lives. So my soul sings for you. So my soul sings for Hai. Shalom KGC dan Roket. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan selamat datang di ibadah online service KGC dan Roket minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah online hari ini. Welcome to the kingdom. Kamu sangat spesial hari ini. Jangan lupa juga say hi dulu, katakan happy Sunday buat semua teman-teman yang sudah bergabung di kolom chat room. Hari ini saya percaya bahwa kita semua akan diberkati dengan luar biasa sekali. Dan juga saya percaya bukan cuma kita saja yang diberkati oleh Tuhan, tapi juga semua teman-teman dan juga keluarga-keluarga terdekat kita yang ada di luar sana. Mari jangan lupa untuk menghubungi mereka, chat mereka, telepon mereka, supaya mereka juga bersama-sama bergabung dengan ibadah online pada sore hari ini, mumpung masih ada waktu.
Dan hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari KGC dan juga Rocket serta teman-teman dari tim Cyber Media. So, mari kita sama-sama mau katakan terima kasih. Thank you so much buat semua pelayanan kalian yang luar biasa. Meskipun pada masa-masa pandemi seperti ini, tapi mereka tetap excited melayani Tuhan. Mereka melayani dengan luar biasa. Dan percayalah guys, bahwa jerih lelah kalian tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Buat teman-teman yang juga ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan juga kami menyediakan fasilitas online sehingga teman-teman bisa langsung scan melalui QR barcode yang tertera di layar juga. Dan mari kita memberikan dengan kerelaan hati dan juga dengan penuh sukacita. So, are you ready for the service today? Oke guys, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini dengan cara ikut bernyanyi, ikut memuji, ikut menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga jangan lupa siapkan catatan Anda, siapkan alat tulis Anda. Mari juga kita merespon setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan cara mengatakan yes dan juga amen. So, be excited and enjoy the service. Shalom teman-teman KGC dan Rocket, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari saudari Nia untuk bawa kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati ingin memuji Engkau, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan di dalam satu nama, Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Engkau setia.
Haleluya, shalom. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mari kita satukan hati terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami boleh menikmati semua hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, sebentar kalau kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicara, nyatakan isi hati-Mu. Hamba-Mu sudah siapkan semua konsepnya, tapi hamba bebaskan Roh-Mu memberi hikmat pengertian pewahyuan baru. Roh Kudus bekerja sama untuk menyatakan isi hati Bapa. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, senang masih bisa bertemu kembali dengan KGC dan Roket. Meskipun hari ini sampai dengan saat ini kita masih bertemu secara online. Tapi saya percaya dalam beberapa waktu ke depan yang tidak terlalu lama lagi kita akan segera bisa mengadakan ibadah secara offline atau secara langsung bertemu berhadapan satu dengan yang lain. Karena beberapa gereja di kota kita Palangkaraya secara khusus telah membuka pintu gereja mereka untuk mereka bisa melakukan ibadah secara offline. Bahkan beberapa waktu yang lalu gereja kita sudah disurvei dan tim gugus depan berkata pemerintah memberikan izin untuk kita segera bisa melakukan ibadah secara offline. Tapi saat ini kenapa kita masih belum? Karena kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar ibadah offline kita bisa kembali terlaksana dengan baik. Sekali lagi yang perlu kita ingat bahwa virus corona, sekalipun nanti kita sudah mulai ibadah offline, bukan berarti virus corona sudah hilang. Virus ini masih ada karena sampai dengan hari ini vaksin dan obatnya masih belum ditemukan. Jadi bukan berarti nanti kalau kita sudah ibadah secara offline, maka virus itu sudah selesai, belum. Oleh sebab itu kita semua mesti mematuhi semua protokol kesehatan dan tata cara ibadah yang akan dianjurkan di kemudian hari. Jadi pastikan saudara mentaati semua itu dan kita mau taat kepada semua itu. Baik. Ini minggu kedua di bulan Juli 2020. Minggu yang lalu kita sudah belajar sebuah tema yang baru yang diberikan oleh Gereja Pusat berbicara tentang empower. Empower berbicara tentang memberdayakan, memberikan wewenang, memberikan kuasa. Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan untuk seseorang bisa dipercaya sebuah kekuasaan, dipercaya sebuah wewenang, maka orang tersebut haruslah menjadi seorang yang tentu saja dapat dipercaya. Kita tidak pernah akan berikan wewenang atau kekuasaan kepada orang yang tidak bisa kita percaya. Bahkan kalau kita mempercayakan orang untuk mewakili kita, maka tentu saja orang itu harus orang yang kita percayai sepenuhnya. Karena dia akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya. Nah, oleh sebab itu kita harus mempercayai atau mempercayakan kepada orang yang dapat kita percayai. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa diberikan wewenang atau kuasa selain daripada tadi dapat dipercaya. Karena salah satu faktor utama untuk diberikan kekuasaan, wewenang adalah orang tersebut harus dapat dipercaya. Tapi hari ini kita mau belajar dari sisi yang lain. Untuk kita bisa dipercaya dari seorang yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena orang ini bisa dipakai oleh 4 kerajaan. Jadi 4 kerajaan berganti, tapi orang ini tetap duduk di dalam kerajaan itu.
Biasanya dalam sebuah kerajaan, kita tahu kalau ganti raja atau ganti kerajaan apalagi, biasanya jarang orang yang pernah ditempatkan untuk dipakai kembali. Tapi orang ini bisa tetap dipercaya oleh 4 kerajaan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Tentu saja ada sesuatu yang menarik dari orang ini. Sehingga kenapa dia bisa dipercaya bukan cuma 1 kerajaan, tapi 4 kerajaan. Siapa dia? Ya, kalau saudara menebak Daniel, maka itulah orang yang tepat. Daniel artinya namanya adalah Allah adalah hakimku. Apa yang menjadi kunci hidup Daniel sehingga dia bisa diberikan wewenang atau kekuasaan dari 4 kerajaan? Ini yang mau kita belajari bersama. Karena hari ini berbicara tentang empower, berbicara tentang dipercayakan wewenang, kekuasaan. Maka kita perlu belajar dari Daniel yang bukan hanya sekali lagi dipercaya oleh 1 kerajaan. Tapi dia dipercaya oleh 4 kerajaan. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Daniel pasal 2 ayat 48. Daniel pasal 2 ayat 48 berkata begini. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya ia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Siapa Daniel? Sehingga bisa mendapat kedudukan yang tinggi dan bisa tinggal di istana raja pada saat itu. Beberapa kita mungkin mulai menebak-nebak apakah Daniel ini keturunan dari raja tersebut atau dia seorang pejabat negara sehingga dia dipercaya kedudukan yang tinggi sehingga Daniel bisa memperoleh semua itu. Kalau kita mau tahu siapa Daniel ini, maka kita mesti membacanya dari pasal yang pertama. Karena dari sana asal mulanya diceritakan semua tentang Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 berkata begini. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinier, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah untuk kita mengerti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini berkata begini. 3 tahun setelah Raja Yoyakim memerintah Yehuda, Nebukadnezar Raja Babel menyerbu ke kota Yerusalem dan mengepungnya. Tuhan mengizinkan dia mengalahkan Raja Yoyakim dan merampas sebagian dari barang-barang berharga di rumah Tuhan. Orang-orang yang ditawannya dibawanya ke kuil dewanya di Babel. Dan barang-barang berharga yang dirampasnya disimpannya di dalam gudang-gudang kuil itu. Kemudian
raja memerintahkan Aspenas, kepala rumah tangga istana, untuk memilih dari antara tawanan-tawanan Israel beberapa pemuda keturunan raja atau berdarah bangsawan. Jadi dari sini kita mengetahui secara jelas siapakah Daniel ini. Memang betul firman Tuhan berkata dia keturunan raja atau keturunan orang berdarah bangsawan. Tapi jangan lupa bahwa dia dari kerajaan sebelumnya. Yaitu dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Yoyakim. Dari pemerintahan Yehuda. Nah, ketika Nebukadnezar, Raja Babel mengalahkan Yoyakim, maka secara otomatis roda pemerintahan bergulir. Daniel bukan lagi menjadi anak raja, keturunan raja atau darah bangsawan. Tapi statusnya berubah. Dia sekarang menjadi tawanan dari kerajaan Babel. Kita tahu sebagai tawanan, untuk seseorang bisa dipercaya perkara yang tinggi, itu bukanlah perkara yang mudah. Bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan gampang. Bahkan boleh dikatakan mungkin itu mustahil untuk seorang tawanan bisa diberikan kekuasaan atau kedudukan yang tinggi, kata firman Tuhan. Tapi hal itu tidak berlaku kepada Daniel. Dan ada beberapa orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang yang kita tahu, yang sangat luar biasa. Tapi secara khusus kepada Daniel, sekalipun dia sebagai seorang tawanan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk raja memberikan kepada dia kepercayaan yang sangat luar biasa tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi, bahkan dia tinggal bersama dengan raja. Jadi ini perkara yang tidak mudah, tapi juga bukan berarti tidak bisa. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari seorang bernama Daniel ini. Kalau kita ingin mendapatkan wewenang atau kekuasaan. Karena saya percaya janji Tuhan kepada setiap saudara dan saya adalah terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Artinya kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya, Tuhan akan tambah-tambahkan kepercayaan, Tuhan akan tambah-tambahkan wewenang, Tuhan akan tambah-tambahkan kekuasaan yang lebih besar dalam kehidupan saudara. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah mempengaruhi orang dengan kekuasaan dan wewenang yang Tuhan berikan. Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Supaya kita dengan mudah memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Ada kata-kata bijak dari Jack Ma. Kalau saudara suka kata-kata motivasi. Dia bilang, orang tidak akan mendengarkan kamu ketika kamu tidak memiliki apa-apa. Kalau kamu tidak memiliki apa-apa, kata-kata motivasi kamu, kata-kata penghiburan kamu, kata-kata penguatan kamu, itu orang katakan cuma seperti maaf, sorry, maaf, seperti kentut katanya. Yang tidak ada arti apa-apa. Tapi ketika kamu punya wewenang, kamu punya pengaruh yang besar, kentutmu seperti motivasi kata orang. Jadi itulah dunia. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, yang diberikan wewenang dan kekuasaan oleh Tuhan. Supaya lebih mudah untuk kita menyatakan tentang Tuhan. Nah, dari Daniel kita belajar kenapa dia bisa mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi sebagai penguasa.
Apa rahasia Daniel sehingga dia bisa memperoleh semua itu? Bahkan gak main-main, bukan dari satu kerajaan sekali lagi. Ada 4 kerajaan yang memakai Daniel. Apa sebabnya? Daniel pasal 1 ayat 8 berkata begini. Daniel pasal 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Apa yang menyebabkan Daniel mendapatkan semua itu? Maka saya menemukan bahwa dari Daniel kita belajar untuk kita bisa mendapatkan wewenang atau kekuasaan selain daripada dapat dipercaya. Tentu saja adalah gaya hidup dalam integritas. Apa sih integritas? Integritas menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keutuhan, jujur, setia, dan dapat dipercaya. Jadi jujur, setia, dapat dipercaya, itu integritas. Matius pasal 5 ayat 37 berkata begini. Matius pasal 5 ayat 37 berkata begini. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi kita mesti berani berkata, iya kalau memang iya, apapun resikonya. Dan kita mesti berkata tidak, kalau memang tidak, apapun resiko yang akan kita hadapi. Itu integritas. Kita gak bisa berkata, ada orang berkata begini, bohong untuk kebaikan. Tidak ada bohong untuk kebaikan. Bohong tetaplah bohong. Jadi kita mesti hidup seperti kata firman. Ya, jika iya. Tidak, jika tidak. Selebihnya firman Tuhan berkata apa? Berasal daripada si jahat. Banyak orang percaya hari ini yang hidupnya tidak menerima wewenang atau kekuasaan apa-apa. Kenapa? Karena dia hidup tidak di dalam integritas. Dia gak bisa dipercaya, gak ada kejujuran. Apa yang mereka katakan tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Istilah yang sering kita dengar, banyak orang hari ini hidupnya pakai topeng. Kalau dia pergi ke gereja, dia pakai topeng rohaninya. Dia menjadi orang yang kudus, perkataannya perkataan bahasanya tentang firman, penghiburan, perkataan yang menguatkan. Ketika dia pakai topeng kekudusan itu. Tapi ketika di luar sana, dia mulai pakai topeng yang lain. Dia melakukan tidak seperti apa yang dia katakan waktu dia ada di gereja. Nggak lagi hidup sesuai kata firman. Kalau tadi dia berkata kalau kamu disakiti ampuni. Padahal dia sendiri membenci orang yang menyakiti hatinya. Sehingga banyak orang pakai topeng. Itu sebabnya dia tidak sadar perkataan mana yang harus dia ikuti karena gonta-ganti topengnya. Saudara dan saya, kita harus tampil apa adanya kita. Apa yang saudara lihat di luar harus sama dengan yang di dalam. Apa yang keluar dari perkataan kita harus sama dengan apa yang kita lakukan. Itu integritas.
banyak orang ngomongnya rohani, tindakannya rohana. Itu gak integritas. Makanya banyak orang tidak bisa dipercaya. Makanya banyak orang tidak bisa diberikan wewenang. Bagaimana bisa diberikan wewenang? Karena hidupnya tidak bisa dipercaya. Kerja, bolos, curi waktu, dan lain sebagainya. Bagaimana saudara mau dipercaya perkara yang besar? Bagaimana saudara mau dipercaya perkara wewenang kekuasaan yang tinggi? Nggak bisa. Kalau kita berbicara integritas, Daniel adalah seorang yang integritasnya tidak terbantahkan. Bahkan orang tidak bisa menemukan kesalahannya. Karena saking berintegritasnya Daniel. Sekalipun dia punya kedudukan, ya dia bisa melakukan apa saja. Tapi Daniel tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga orang gak bisa menjatuhkan dia. Karena memang tidak didapati kesalahan Daniel. Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 5. Daniel pasal 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Maka berkatalah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang ingin menjatuhkan Daniel. Karena kalau kita lihat, kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 6 ini, rajanya sudah berganti. Kalau pasal 1 dan 2 tadi, kita baca dari Yoyakim kepada Nebukadnezar. Kemudian di pasal 6 ini rajanya udah ganti lagi. Nah, rajanya bernama Darius. Nah, orang-orang itu ingin menjatuhkan Daniel. Tapi dikatakan begini, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan kepada Daniel ini. Jadi mereka mencari-cari kesalahan. Daniel dan mereka tidak menemukan sama sekali kesalahan Daniel. Mereka berkata begini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi waktu mereka ingin menjatuhkan Daniel, mereka sedang mencari-cari kesalahan Daniel. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Kenapa? Karena Daniel ini hidup dalam integritas. Kita semua tahu bagaimana hidup di dalam kerajaan. Ya kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip dengan dunia politik, saudara ya. Ya, kita tahulah bagaimana orang-orang yang hidup di dalam dunia politik. Orang-orang hidup di dunia politik atau orang-orang hidup dalam kerajaan menjatuhkan itu hal yang wajar. Bahkan mereka gak pernah tahu siapa sebenarnya musuh mereka dan siapa sebenarnya kawan mereka. Kenapa? Karena hari ini musuh, besok mereka bisa berteman. Untuk apa? Untuk memusuhi yang hari ini jadi temannya. Tergantung apa kepentingannya. Di dalam kerajaan juga hal yang sama terjadi. Dan mereka sedang mencari-cari kesalahan Daniel. Tetapi seberapapun usaha mereka tidak menemukan ada satu pun kesalahan Daniel untuk bisa dijatuhkan. Tapi ada satu kesalahan Daniel yang sebetulnya bukan kesalahan sih. Tapi ini satu-satunya hal yang bisa dipakai oleh mereka untuk menjatuhkan Daniel. Apa itu? Yaitu
ketaatannya kepada Allahnya. Yang kita tahu sebetulnya itu bukan sebuah kesalahan. Tapi karena ketaatan itulah Daniel dipersalahkan. Tapi apakah Daniel takut? Apakah Daniel harus berkompromi ketika dia ditemukan bersalah dalam hal ketaatannya? Dan ancamannya gak main-main, teman-teman. Kita tahu Daniel itu paling terkenal dengan apa? Daniel dibuang di goa singa, gitu kan. Nah, kita tahu ancaman yang dihadapi oleh Daniel dalam hal ini adalah dia dimasukkan atau dilempar ke dalam gua singa. Apakah Daniel ketakut? Apakah Daniel berkompromi? Kemudian tidak lagi hidup dalam integritasnya? Tidak. Daniel tidak tergoyahkan. Dia tetaplah seorang yang berintegritas sekalipun nyawa jadi taruhannya. Dan akhirnya memang dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Allah membela dia. Oleh sebab itu janganlah takut. Kita hidup berintegritas memang beresiko. Tapi gak apa-apa. Beresiko kehilangan nyawa tidak ada masalah. Daripada kita kehilangan keselamatan kita. Hiduplah dalam integritas. Itu sebabnya Daniel punya nilai jual yang sangat mahal. Ketika dia hidup di dalam integritasnya. Dia gak neko-neko. Makanya Daniel dipercaya, diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan wewenang yang begitu tinggi. Bukan cuman satu kerajaan, tapi 4 kerajaan dalam pemerintahannya mempercayakan kepada Daniel. Saya akan tutup dengan cerita ini. Cerita ini menuliskan begini. Menjelang ajal, seorang pria memanggil anak-anaknya. Pria ini menasihati anak-anak mereka. Ya, ini pesan-pesan terakhir sebagai orang tua, sebagai ayah. Dia berkata kepada anak-anaknya, menasihati mereka semua untuk mengikuti teladan dia. Hidup seperti gaya dia. Yaitu hidup dalam integritas. Dia berkata semua ini agar semua nanti anak-anaknya hidup dalam keadaan damai, dalam setiap hal yang dikerjakan di kemudian hari. Karena seorang yang hidup dalam integritas, kita pasti bebas dari tuduhan dan itu membuat kita bisa punya kedamaian. Kemudian ketika ayahnya berkata demikian, anak perempuannya memotong perkataan ayahnya. Dia berkata, ayah, betapa malang nasib kita. Ayah tidak punya tabungan di bank. Sementara orang lain yang dibilang korupsi dan pencuri dana masyarakat malah meninggalkan rumah, meninggalkan kekayaannya untuk keluarganya. Jadi anak perempuan ini berkata, maaf, saya tidak akan mengikuti jejak ayah. Biarkan saya menentukan garis kehidupan saya sendiri. Beberapa saat setelah itu, pria itu menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian 3 tahun berlalu, anak perempuan ini bernama Sarah. Dia mengikuti sebuah interview di perusahaan internasional. Tentu saja karena dinilai sangat potensial, maka Sarah diwawancarai langsung oleh pimpinan perusahaan.
Ketika pemimpin perusahaan meneliti berkas daripada Sarah ini, sang pimpinan kemudian bertanya tentang nama keluarganya. Karena ada nama Smith di belakangnya. Dan pemimpin perusahaan ini bertanya kepada anak perempuannya, siapa nama lengkap ayahmu? Maka Sarah menjawab, nama ayahnya, nama lengkapnya adalah Tom Smith. Namun, Sarah berkata, namun ayah saya sudah tiada. Pimpinan itu terhenyak sebentar. Dia berkata, astaga, kamu anaknya Tom Smith. Pemimpin itu lantas menoleh kepada HR manager yang menyertai di sampingnya. Dan dia berkata, ayahnya Smith adalah orang yang memberikan rekomendasi untuk saya dulu. Sehingga saya bisa berada di posisi seperti sekarang. Ia melakukan semua itu tanpa imbalan apapun. Saya bahkan tidak tahu keluarganya, tidak tahu alamatnya, ia tidak kenal saya, tapi ia memperlakukan saya dengan baik dan adil. Dia tidak bermain-main. Dia tidak minta imbalan apa-apa. Ayahnya seorang yang penuh integritas. Pemimpin itu menoleh kepada Sarah. Dan tentu saja dia antusias dan mulai berkata kepada Sarah, kamu besok diterima kerja. Kamu besok masuk kerja. Sarah Smith kemudian langsung diangkat menjadi corporate manager dengan berbagai fasilitas seperti transportasi yang diberikan, tempat tinggal yang dekat dengan lokasi kerja, tentu saja dengan gaji yang sangat layak. Setelah 2 tahun bekerja di perusahaan, seorang managing director mengundurkan diri dan memerlukan seorang pengganti yang tinggi integritasnya. Sekali lagi, saudara bisa menebak siapa yang dicari? Tentu saja Sarah Smith. Langsung ditunjuk sebagai orang yang direkomendasikan untuk menggantikan managing director. Kemudian Sarah menjadi seorang yang sukses dan tiba-tiba dia diinterview oleh wartawan. Wartawan bertanya, apa sih rahasia kesuksesan seorang Sarah Smith? Dan Sarah Smith sebelum dia menjawab, dia hanya meneteskan air mata. Dia menjawab bahwa ayah saya sudah membuat jalan bagi saya untuk bisa sukses seperti ini. Dia berkata, baru setelah ayah saya meninggal, saya mengetahui bahwa secara finansial dia miskin. Tapi dia sangat kaya dalam hal integritas. Wartawan pun bingung lalu berkata, mengapa Anda menangis? Sarah menjawab, pada saat terakhirnya saya menyakiti hati ayah saya. Karena dia menjadi orang yang jujur, disiplin, penuh integritas. Saya harap dia memaafkan saya. Rasanya Sarah Smith berkata, saya tidak bekerja apa-apa untuk kesuksesan saya. Semua yang saya nikmati kesuksesan saya hari ini, semua hasil karya ayah saya. Saya cuma melangkah masuk saja. Wartawan kemudian melanjutkan bertanya, apakah Anda akan mengikuti langkahnya seperti permohonan menjelang ajalnya?
Sarah dengan tegas menjawab, "Iya, sekarang saya sangat menghormati dia. Saya punya foto dirinya yang sangat besar di ruang tamu, serta di depan pintu rumah saya." Apakah Anda seperti Tom Smith yang kelihatannya hidup sulit dengan mempertahankan integritas, kejujuran, disiplin? Kalau Anda orangnya, jangan lelah. Mungkin sampai kita menghembuskan napas terakhir kita mungkin tidak menikmati. Tapi seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, apa yang saudara bangun hari ini, kepercayaan yang saudara bangun, itu akan dinikmati oleh keturunan Anda. Generasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Tom Smith ini. Dia hidup dalam kejujuran dan anaknya menikmati semua itu. Integritas berasal dari kata bahasa Latin. Artinya integer, yang bermakna satu. Apa artinya? Nilai integritas diartikan sebagai sebuah sikap mental yang menjunjung tinggi kesatuan yang erat. Nilainya satu. Apa? Pikiran, perkataan, perbuatan harus satu. Pikiran saudara harus sama keluarnya dengan perkataan saudara. Pikiran, perkataan harus satu. Perbuatan kita pun harus satu. Itu namanya integritas. Kalau pikirannya lain, perkataannya lain, perbuatannya lain, saya nggak tahu namanya apa. Yang pasti bukan integritas. Dan ketika saudara nggak bisa melakukan itu, saudara sulit untuk menerima wewenang, kuasa. Kalau saudara ingin menerima kekuasaan, simple. Hari ini, hiduplah dalam integritas. Karena integritas nilainya sangat besar, sangat tinggi. Di masa-masa akhir, sulit untuk orang mencari orang yang bisa berintegritas. Saya berdoa, biarlah ketika orang mencari orang yang dapat dipercaya untuk perkedudukan yang tinggi, saya berdoa KGC dan Roketlah orangnya. Karena Anda adalah orang-orang yang dapat dipercaya, hidup dalam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Saya selesai dengan apa yang saya bisa bagikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat apa yang kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Engkau berbicara kepada kami supaya kami hidup dalam nilai integritas. Integritas berarti berkata ya jika ya, tidak jika tidak. Apapun resiko yang akan kami hadapi, kami harus berani berkata demikian. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Hari ini kami tahu dunia sedang membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Supaya orang-orang yang berintegritas bisa dipercaya untuk melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa biarlah KGC dan Roket, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan hidup dalam integritas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau dituntunnya untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih dan namanya Yesus Kristus Tuhan, sekekuatan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian. Sampai dia datang menjemput kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.